Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang Microsoft Word untuk pemula yang ingin belajar dari awal hingga mahir. Microsoft Word adalah salah satu program atau aplikasi perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membuat, mengedit, dan mencetak sebuah tulisan dalam bentuk file atau soft copy maupun hasil print atau hard copy. Aplikasi Microsoft Office Word diciptakan sebagai pengganti mesin ketik manual atau mesin ketik zaman dulu. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah dalam membuat berbagai jenis dokumen, baik untuk keperluan sendiri atau personal maupun untuk keperluan sebuah pekerjaan. Pada Microsoft Word memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, membuat dokumen. Microsoft Word memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah dokumen yang diawali dari halaman kosong atau blank page. Selain blank page, pengguna juga dapat membuat dokumen dari template yang sudah ada. Microsoft telah menyediakan beberapa template dengan desain yang cukup menarik pada aplikasi ini. Yang berikut, mengedit dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen yang telah tersimpan dan hampir semua format dokumen teks dapat dibuka pada aplikasi ini. Kemudian fungsi berikut, mencetak dokumen. Pada Microsoft Word juga bisa digunakan untuk mencetak dokumen melalui printer. Software pengolah kata ini dapat memformat teks sesuai dengan kebutuhan. Hasil cetak dari aplikasi ini sesuai dengan pengeditan yang dilakukan di komputer. Ada beberapa jenis dokumen yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, seperti membuat surat, membuat sertifikat, membuat proposal, membuat laporan, berita, brosur, dan masih banyak lagi yang lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Selain memiliki fungsi utama, Microsoft Word juga memiliki manfaat dan keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama, efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya aplikasi Microsoft Word ini, kita tidak perlu repot menulis atau menggunakan mesin ketik model lama. Jika kita menggunakan mesin ketik dan terjadi kesalahan penulisan, maka kita akan kesulitan memperbaikinya. Sehingga kita perlu mengulang dari awal lagi apa yang kita sudah tulis. Berbeda dengan aplikasi ini, kita hanya perlu menghapusnya jika terjadi kesalahan. Kemudian manfaat kedua, efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada banyak fitur yang disajikan dalam aplikasi ini. Fitur tersebut dapat membantu mempersingkat waktu pengerjaan ketika kita membuat suatu dokumen. Yang berikut, menekan biaya dan mendukung era paperless. Pada zaman modern sekarang ini, kertas sudah bisa digantikan dengan file digital. Ini akan menghemat biaya pengeluaran. Ya, belum lagi biaya tinta yang dikeluarkan atau ruangan tempat kita mengarsipkan dokumen dan lain-lain. Tentunya banyak sekali biaya operasional yang kita keluarkan untuk menangani hal itu. Jadi itu sekilas tentang Microsoft Word. Selanjutnya kita akan masuk pada
cara membuka Microsoft Word dan membuat file dokumen baru. Langkah awal dalam menggunakan Microsoft Word adalah membuka aplikasi tersebut terlebih dahulu. Di sini ada beberapa cara dalam membuka Microsoft Word, dan cara ini yang biasa digunakan hingga cara cepat yang lebih efisien. Sebagai pemula, kita harus mengetahui semua cara tersebut supaya bisa menggunakannya pada berbagai kondisi. Untuk cara membuka Microsoft Word, di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, membuka Microsoft Word dari Start menu Windows. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuka Microsoft Word dari Start menu Windows. Yang pertama, kita klik pada tombol Start yang ada pada pojok kiri bawah tampilan desktop. Saat Start menu terbuka, kita akan melihat semua yang telah terinstall. Ya, aplikasi tersebut diurut berdasarkan abjad. Jadi dari huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian selanjutnya kita scroll. Kita cari aplikasi Word untuk pengguna Microsoft Word 2019. Ya, ini aplikasinya. Dan untuk yang pengguna versi lama, itu dicari melalui menu Microsoft Office. Ya, jadi untuk Microsoft Office, ya, ini adalah menu Microsoft Office. Ya, di sini ada beberapa menu Microsoft yang versi lama, tapi di sini saya menggunakan Office 2019, sehingga saya akan menampilkan Microsoft Word yang 2019. Nah, sekarang setelah kita dapatkan aplikasi Microsoft Word, kemudian selanjutnya kita klik pada tombol Microsoft Word ini. Kita tunggu hingga aplikasi ini ditampilkan. Di sini ada blank dokumen, kemudian ada beberapa template yang ditampilkan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah dokumen. Kemudian cara berikut yang kedua, menjalankan Microsoft Word melalui tombol keyboard. Langkah-langkah yang digunakan untuk menjalankan Microsoft Word menggunakan tombol keyboard. Yang pertama, tekan tombol berlogo Windows pada keyboard di sini untuk masuk ke menu Start secara singkat. Kita tekan. Ya. Kemudian setelah masuk ke menu Start, selanjutnya kita tekan tombol W. Di sini akan langsung muncul ikon aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya kita mengarahkan kursor ke arah Word dengan menggunakan tombol arah atas dan bawah pada keyboard. Ya, ini kita gunakan untuk tombol arah ini sampai kita dapatkan Microsoft Word. Kemudian setelah diarahkan ke Microsoft Word ini,
Selanjutnya kita tekan tombol enter. Ya, maka aplikasi Microsoft ini akan terbuka. Jadi ini tampilannya sama dengan cara membuka aplikasi Microsoft Word melalui tombol Start Menu Windows yang ini. Kemudian untuk cara berikut yaitu membuka Microsoft Office Word melalui ikon shortcut di desktop. Ya, di sini saya tidak menampilkan ikon shortcut untuk Microsoft Word 2019. Namun untuk pengguna yang menampilkan ikon shortcut Microsoft Word di desktop, ini bisa langsung dibuka secara langsung pada tampilan desktop dengan mengklik 2 kali pada tombol ikon shortcut Microsoft Word. Setelah kita membuka Microsoft Word ini, selanjutnya kita akan membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Ya, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan cara pertama, yaitu saya mengklik pada Start Menu Windows. Kemudian kita scroll, kita cari aplikasi Word. Ya, setelah kita dapatkan aplikasi Word-nya, kita klik. Ya, selanjutnya pada tampilan Microsoft Word ini kita klik pada blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Ya, kemudian pada tampilan ini kita akan diarahkan dalam tampilan halaman baru yang masih kosong. Jadi di sini belum ada file yang ditampilkan. Selanjutnya pada tampilan ini kita akan memperkenalkan bagian-bagian dari tampilan Microsoft Word ini. Yang pertama, pada pojok kiri atas di sini ada beberapa menu, di mana menu-menu yang ada di sini itu dinamakan dengan Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat, di mana pada toolbar akses cepat ini secara default itu ada 3 tombol. Yang pertama adalah tombol save, kemudian ada tombol undo dan tombol redo di sini. Kemudian ada customize quick access toolbar. Nah, di sini. Jadi untuk tombol save ini digunakan untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen. Kemudian untuk tombol undo ini digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Ya, terlihat pada tombol panah mengarah ke bawah untuk melihat setiap daftar perubahan file yang dibatalkan. Kemudian yang berikut tombol redo. Pada tombol redo ini digunakan untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang terakhir. Kemudian yang berikut customize quick access toolbar. Di sini digunakan untuk mengkustomisasi atau kita bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa yang diaktifkan. Yang pertama adalah new, yang ini. Ini untuk membuka Microsoft Word untuk tampilan kosong. Kemudian ada tombol save, ini muncul di sini. Kemudian ada print preview and print, yang ini. Kemudian ada tombol undo dan tombol redo yang diaktifkan di sini. Ya, kemudian setelah quick access toolbar, di sini ada
title bar atau baris judul. Title bar ini atau baris judul ini adalah merupakan bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft Word dibuka. Title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru dan belum diberi nama, maka dokumen akan secara default ini bernama misalnya dokumen 13 atau dokumen 1 kalau yang baru dibuka, atau dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Selain itu, fungsi title bar ini juga bisa digunakan untuk memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara kita drag and drop menggunakan mouse. Jadi seperti ini. Kemudian yang berikut, Windows Management atau kontrol jendela. Pada Windows Management atau kontrol jendela pada Microsoft Word ini terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri atas 4 tombol. Fungsi dari masing-masing tombol ini adalah yang pertama, tombol close. Ini berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Kemudian, tombol restore down digunakan untuk memperkecil jendela. Sedangkan tombol maximize digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela secara full. Jadi tampilan untuk maximize-nya seperti ini, kemudian diklik dan akan menampilkan secara full. Selanjutnya, tombol minimize. Jika tombol ini diklik, maka jendela Word memperkecil dirinya dan menjadi ikon aktif pada taskbar. Sekarang kita klik dan akan muncul pada taskbar di bagian bawah. Kemudian yang berikut adalah ribbon display option. Pada ribbon display option ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon, di mana pada toolbar ribbon ini terdapat beberapa pilihan pengaturan yang bisa kita sesuaikan. Di sini ada auto hide ribbon, kemudian ada show tabs dan show tabs and comments. Perlu diketahui bahwa jika jendela Microsoft Word dalam ukuran normal, maka tombol restore ini akan berubah menjadi tombol maximize. Seperti ini. Begitu juga sebaliknya, menjadi tombol restore down. Kemudian yang berikut, pada tampilan Microsoft Word ini, di sini ada ribbon. Ribbon ini adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunaannya. Jadi fungsi ribbon ini adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses. Di dalam ribbon ini terdapat bagian-bagian yang lain, yaitu ada tombol pembuka dialog kotak box. Jadi yang ini ada anak panah ini. Kalau kita klik nanti akan muncul kotak dialog.
Jadi seperti ini, misalnya pada font kita klik, dia akan muncul kotak dialog font. Kemudian ada juga menu bar. Ya, menu bar ini adalah menu yang ada di bagian atas, di mana pada menu bar ini terdiri menu file, kemudian home, insert, draw, design, layout, reference, my links, review, kemudian view dan help. Ini adalah menu bar. Jadi menu bar ini adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar, ya, di bawah baris judul. Fungsi dari menu bar ini adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default terdiri 10 menu. Yang pertama ini seperti yang dijelaskan tadi, menu home, kemudian ada menu insert, kemudian ada desain, ya, di sini ada draw, desain, kemudian layout, reference, kemudian my links, review, kemudian view dan help. Ini adalah termasuk dalam menu bar. Kemudian untuk tombol pembuka kotak dialog atau dialog box, di sini ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka dialog box ini. Ketika tombol ini kita klik, maka akan ditampilkan kotak dialog yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Ya, jadi kalau pada font, kita klik pada font, maka ketika kita klik pada tombol ini akan menampilkan kotak dialog yang berhubungan dengan perintah pada font ini. Kemudian yang berikut, bagian pada tampilan Microsoft Word ini adalah ruler atau penggaris. Ruler ini adalah fitur pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek yang berupa gambar, tabel, dan lain sebagainya. Ya, dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, kemudian tabulasi, jarak teks dengan tepi halaman, ya, kemudian juga dengan objek lainnya. Letak itu sendiri biasanya terdapat di atas lembar halaman, tepat di bawah ribbon. Ya, jadi tempatnya di sini di bawah ribbon. Tetapi selain itu kita juga bisa menampilkan ruler di samping halaman. Kemudian yang berikut, worksheet atau lembar kerja. Jadi untuk worksheet atau lembar kerja yang ini, ya, jika kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran halaman berwarna putih, ini yang dinamakan dengan worksheet. Jadi ini adalah tempat kita untuk membuat dokumen. Jadi worksheet ini biasa juga disebut dengan lembar kerja atau workspace atau text area pada Microsoft Word. Ya, untuk worksheet ini ibarat seperti kanvas, di mana pada bagian ini merupakan tempat untuk mengetik, kemudian mengedit, menambahkan gambar, dan pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikut adalah kursor.
Ini adalah tampilan kursor pada lembar kerja. Sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru, kita akan melihat tanda garis tegak yang berkedip-kedip. Letaknya berada pada kiri atas worksheet. Jadi posisinya berada di sini. Kursor ini berfungsi untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi dengan layar saat ini. Ya, ketika mengetikkan sesuatu, maka teks akan keluar di lokasi kursor tersebut. Jadi ketika kita misalnya mengetikkan huruf P, nah di sini akan keluar di sekitar lokasi tempat kursor tersebut. Kemudian kita juga bisa memindahkan kursor dengan menggerakkan mouse kemanapun yang kita inginkan. Misalnya untuk mengedit teks yang telah kita tulis. Jadi setelah kita buat dokumennya, di sini untuk kursornya ini bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengedit teks yang telah kita buat. Kemudian yang berikut, status bar. Status bar ini terdapat pada bagian kiri paling bawah jendela Microsoft Word, di mana status bar ini berfungsi untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Ya, informasi tersebut antara lain page off. Ya, ini menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan dan pada halaman berapa kursor aktif. Kemudian words di sini berfungsi menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Jadi setiap kata yang kita tulis nanti akan bisa dihitung melalui words ini. Kemudian ada English. Ya, English ini adalah bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word tersebut maupun sebagai pengeja kata atau spelling terhadap teks yang diketik. Jadi di sini adalah tempat status bar. Kemudian yang berikut, pada tampilan Microsoft Word ini juga terdapat page view atau tampilan halaman, di mana pada tampilan halaman ini pada bagian jendela yang satu ini terdapat pada pojok kanan paling bawah Microsoft Word. Letaknya ini sebaris dengan status bar, ya, sebaris dan bersebelahan dengan status bar. Nah, secara default tampilan yang terlihat pada layar ini adalah tampilan print layout. Ya, ini bisa dilihat pada tampilan Microsoft Word ini adalah print layout yang sedang aktif. Ya, kemudian yang ini adalah read mode. Kemudian ada web layout. Jadi kalau yang sedang aktif ini adalah print layout. Pada toolbar page view ini, di sini ada 5 macam pilihan tampilan yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, masing-masing ini mempunyai fungsi tersendiri bagi penggunanya. Jadi di sini ada perbedaan dari masing-masing tampilan. Untuk read mode ini menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan, terdapat 2 lembar halaman secara berdampingan seperti layaknya buku yang dijilid. Ya, ini nanti bisa dilihat ketika sudah ada
dokumen yang dibuat. Kemudian berikut adalah print layout. Mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman, sehingga memudahkan kita ketika dokumen hendak dicetak atau di print. Kemudian yang berikut web layout. Pada mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi halaman dokumen ini akan nampak melebar jika kita memilih tampilan ini. Yang berikut slider zoom in dan zoom out. Untuk mengatur perbesaran atau pengecilan tampilan halaman dokumen dengan cara menyeret ke kiri untuk zoom out, atau kita klik pada tombol plus, sedangkan seret ke kanan untuk zoom in, atau kita klik pada tombol minus. Jadi ini bagian-bagian dari tampilan Microsoft Word. Sekarang setelah kita mengetahui bagian-bagian tampilan dari Microsoft Word ini, maka kita bisa membuat dokumen. Misalnya dokumennya seperti ini. Di sini belum diatur, jadi ini tampilannya seperti ini. Sekarang ketika dokumen ini sudah dibuat, maka kita harus menyimpan daripada file dari dokumen ini. Untuk menyimpan file dari dokumen yang sudah dibuat, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan, baik itu disimpan di komputer maupun disimpan di flash disk atau hard disk atau tempat penyimpanan lainnya. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyimpan file dokumen Microsoft Word, yang pertama tentunya kita sudah membuat dokumen Microsoft Word ini. Kemudian setelah kita buat, kita klik pada menu file. Kemudian selanjutnya kita klik pada menu Save As. Maka akan ditampilkan jendela Save As. Di sini kita pilih untuk tempat penyimpanan file. Kita klik pada This PC. Atau kita klik pada Browse untuk menampilkan kotak dialog tempat di mana kita ingin menyimpan dokumen. Jadi selain kita klik pada This PC, kita juga bisa kita gunakan Browse untuk menampilkan kotak dialog tempat di mana file kita ingin menyimpan file tersebut. Kemudian di sini kita pilih folder, atau bisa juga langsung nantinya disimpan pada tampilan ini. Setelah itu pada file name, di sini kita mengisikan nama file sesuai dengan keinginan kita. Lalu pada bagian Save as tipe, di sini kita pilih tipe Word document.
Ya, setelah selesai, ya kita klik pada tombol save untuk menyimpan file tersebut. Jadi file ini sudah tersimpan setelah kita mengklik pada tombol save ini. Ya, selanjutnya kita menyimpan dokumen yang sudah tersimpan pada Microsoft Word. Ya, cara ini digunakan untuk menyimpan dokumen setelah mengedit file yang telah tersimpan. Ya, di sini ada dua kondisi pada bagian ini. Yang pertama, kita bisa menyimpannya langsung pada file tersebut tanpa merubah nama. Ya, kalau misalnya seperti ini adalah namanya zaman prasejarah. Setelah kita edit, ini bisa kita simpan dengan nama yang sama. Kemudian yang kedua, kita dapat menyimpan dokumen tersebut pada file yang berbeda dengan nama yang berbeda pula. Jadi ketika melakukan pengeditan dan akan disimpan, ini bisa disimpan dengan nama file yang lain. Jadi selain bisa disimpan dengan sesuai dengan nama sebelumnya atau tidak merubah nama, juga bisa disimpan dengan merubah nama file. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah tersimpan di Microsoft Word tanpa merubah file. Misalnya di sini kita sudah melakukan pengeditan, kemudian kita akan menyimpan file ini dengan cara kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu save. Ya, ini setelah kita klik menu save, nama filenya ini tidak berubah. Kemudian jika kita menyimpan file dengan nama yang berbeda, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu save as. Jadi kalau yang sebelumnya kita klik pada menu save, sekarang untuk menyimpan file dengan merubah nama kita klik pada menu save as. Kemudian kita pilih browse. Selanjutnya kita pilih tempat di mana kita akan menyimpan file yang akan dirubah namanya. Misalnya di sini sejarah. Kemudian selanjutnya kita klik pada tombol save. Jadi ini nanti kita akan lihat pada tampilan karena tadi saya menyimpannya di desktop, maka di sini akan muncul yang di atas ini adalah sesuai dengan nama file yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian yang di bawah ini adalah merubah nama file dari nama file yang sebelumnya. Jadi ini untuk cara menyimpan file dalam bentuk Word belum merubah ke bentuk lain. Sekarang cara untuk menyimpan file dalam format PDF, ya, selain format dokumen kemudian docs, ya, ada juga format PDF. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu save as. Selanjutnya kita klik pada browse, kemudian kita mengubah format yang ada di sebelah save as TP. Nah, di sini kita rubah formatnya
kita klik. Ya, di sini kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita akan menyimpannya di PDF, maka di sini kita akan klik pada pilihan PDF. Selanjutnya kita klik pada tombol save. Ya, jadi tampilannya setelah kita klik pada tombol save ini, ya kita lihat pada desktop ini sudah ada file dalam bentuk PDF. Ya, sekarang file yang tadi dalam bentuk PDF ini sudah muncul di layar. Ya, jadi itu cara untuk menyimpan file dokumen Word dalam format doc, docs, dan PDF. Dan di sini saya menyimpannya dalam bentuk file PDF. Ya, selanjutnya selain menyimpan file dalam format doc, docs, dan PDF ini, juga kita bisa menyimpan file Word ini dengan menggunakan password. Kita buka file Word-nya dulu. Ini langkah-langkah yang digunakan untuk memberi password pada file Microsoft Word. Yang pertama, kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu save as. Selanjutnya kita klik pada browse, kemudian kita klik pada tools. Jadi setelah kita klik pada browse, selanjutnya kita klik pada tools yang berada di sebelah tombol save. Selanjutnya pada tampilan tools ini kita pilih menu pilihan pada general option. Ya, setelah kita klik menu pilihan general option ini akan muncul kotak dialog seperti tampilan di layar ini. Kemudian pada isikan password, di sini kita akan mengisikan password untuk membuka file sesuai keinginan di kolom password to open. Ya, ini untuk membuka file yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita isikan password untuk mengedit pada kolom password to modif. Ya, untuk mengedit file pada kolom password to modify. Kemudian setelah kita masukkan password untuk membuka dokumen atau membuka file dan modifikasi file atau file yang sudah diedit, kemudian selanjutnya kita klik pada tombol OK. Ya, kemudian akan muncul tombol konfirmasi password. Ini belum dibuatkan passwordnya. Di sini kita buatkan dulu passwordnya. Kita klik pada general option. Ya, misalnya di sini saya kasih password 11111. Kemudian di sini kita ketik lagi 11111. Jadi ini harus sama di atas dengan di bawah, supaya ketika kita membuka file ini dengan mudah kita memasukkan passwordnya. Selanjutnya di sini kita klik pada tombol OK. Ya, di sini
akan muncul tombol konfirmasi password. Ya, kemudian di sini kita masukkan password yang sudah diketik 1111. Jadi ini pada re-enter password ini kita masukkan kembali yang password yang kita sudah buat di atas. Ya, setelah itu kita klik pada tombol OK. Kemudian pada password to modify ini, ya di sini juga kita masukkan kembali password yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol OK. Kemudian setelah kita tekan tombol OK, di sini akan tampil menu untuk save as, kotak dialog untuk save as. Kemudian kita klik pada tombol save. Jadi file ini akan dibuka dengan menggunakan password. Ya, kita coba buka. Ya, jadi di sini akan meminta password, kita masukkan passwordnya. Kemudian kita tombol OK. Ya, jadi ini akan terbuka setelah kita masukkan passwordnya. Tekan OK. Ya, jadi ini sudah terbuka setelah kita masukkan passwordnya. Jadi itu cara menyimpan file Microsoft Word dengan menggunakan password. Jadi selain cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga ada dua cara cepat yang bisa dilakukan dalam menyimpan dokumen Microsoft Word. Yang pertama, menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Ini kita tampilkan dulu keyboardnya. Tombol kombinasi di keyboard, yaitu dengan cara kita tekan tombol Ctrl dengan tombol S secara bersamaan. Maka filenya akan secara otomatis akan tersimpan. Kemudian jika file tersebut merupakan file yang sudah tersimpan, maka saat melakukan perintah Ctrl S ini, ya Ctrl tambah S ini, file lama akan diperbarui sesuai perubahan yang dilakukan. Jika file tersebut adalah dokumen yang baru dibuat, maka akan muncul tampilan save this file. Ya, misalnya ini contoh untuk misalnya ini untuk menyimpan file dengan cara cepat, kita menggunakan Ctrl S. Di sini akan menampilkan kotak dialog save this file. Kita hanya perlu menekan more option di sini. Lalu kita lanjutkan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menyimpan file. Kemudian cara kedua untuk menyimpan file dengan cepat itu
menggunakan tombol cepat di aplikasi Microsoft Word dengan ikon atau simbol diskette atau floppy disk. Ya, tombol ini terdapat di quick access bar yang berada di sudut kiri atas pada tampilan layar Microsoft Word ini. Jadi kita klik save. Ya, di sini juga akan menampilkan kotak dialog save this file, dan kita akan memilih pada menu more option untuk menyimpan file yang kita inginkan. Ya, jadi itu beberapa cara untuk menyimpan daripada file Microsoft Word. Selanjutnya kita akan membuka file Word. Di mana pada file ini kita akan buka melalui aplikasi Microsoft Word dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya seperti tampilan ini. Kemudian kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu open. Selanjutnya kita cari file yang akan kita buka. Di sini kita klik pada browse, kemudian karena tadi filenya disimpan di desktop, maka kita klik pada desktop. Ya, selanjutnya di sini file yang kita simpan sudah muncul pada kotak dialog open ini. Sekarang kita klik pada, misalnya kita ambil untuk zaman prasejarah, kita klik, kemudian kita klik open. Nah, di sini akan terbuka dan tampilannya seperti ini, seperti yang kita gunakan atau kita lakukan pada saat menyimpan file. Kemudian yang berikut, membuka file Word dari Windows File Explorer. Ini kita tutup dulu. Ya, langkah-langkah yang digunakan untuk membuka file Word dari Windows File Explorer. Yang pertama, kita buka File Explorer atau Windows Explorer. Di sini saya akan menggunakan tombol start untuk membuka daripada Windows Explorer. Kita klik kanan pada tombol start, kemudian kita klik pada File Explorer. Setelah terbuka, kita cari file yang kita sudah simpan. Ya, di sini file yang kita simpan itu pada desktop. Jadi kita klik pada desktop, kemudian kita cari file yang sudah tersimpan. Misalnya di sini tadi zaman prasejarah. Kita klik pada file ini, kita klik 2 kali. Dan sekarang sudah muncul pada tampilan layar. Jadi ini adalah file yang dibuka dengan melalui Windows File Explorer. Selanjutnya membuka file Microsoft Word yang sudah diberikan password. Ini kita tutup dulu. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuka file Microsoft Word yang sudah di password. Ini kita gunakan langkah atau cara pertama atau cara kedua untuk membuka daripada file yang sudah diberikan password. Di sini saya akan membuka melalui menu start. Kita klik kanan pada menu start, kemudian File Explorer. Selanjutnya kita cari pada tempat yang kita simpan
file Microsoft Word, yaitu di desktop. Selanjutnya di sini kita cari file yang sudah diberikan password. Tadi di sini filenya adalah file sejarah. Kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai dengan filenya akan tampil. Sekarang untuk file Microsoft Word yang kita simpan dengan menggunakan password, ini tidak langsung tampil pada layar, tetapi kita harus konfirmasi dulu passwordnya dengan cara kita ketikkan password yang sudah dibuat pada file Microsoft Word yang kita simpan. Kita ketik passwordnya. Ya, setelah itu kita klik pada tombol OK. Kemudian di sini masih diminta konfirmasi, kita ketik kembali passwordnya dengan password yang sama yang sudah dibuat pada file ini. Kemudian kita klik pada tombol OK. Sekarang filenya sudah terbuka. Selanjutnya, setelah kita membuat dokumen, di awal atau sebelum membuat dokumen ini, kita membuka Microsoft Word. Sekarang setelah kita membuat dokumen dan kita simpan, selanjutnya kita menutup daripada Microsoft Word yang sedang kita gunakan untuk membuat dokumen. Di sini ada beberapa langkah yang digunakan untuk menutup dan keluar dari Microsoft Word. Ya, untuk keluar dari Microsoft Word, langkah pertama, file yang kita sudah buat ini kita simpan, ya, supaya data yang kita buat itu tidak hilang pada saat aplikasi ini ditutup. Kemudian kita klik pada tombol close yang berada di sebelah kanan atas aplikasi Microsoft Word, ya, dan aplikasi Microsoft Word-nya itu sudah tertutup. Ini yang baru. Ya, jadi cara ini kita klik pada tombol close ini sangat cepat jika menggunakan mouse. Ya, selain kita menggunakan mouse, juga menutup dan keluar dari Microsoft Word dengan menggunakan keyboard. Ya, di sini kita setelah kita simpan dokumen Word-nya, kemudian kita tekan tombol Alt dan F4. Ya, pada tampilan ini untuk F4-nya tidak ada. Ya, kita langsung saja pada keyboard yang ada di laptop. Ya, kita tidak menggunakan screen keyboard. Ya, kita tekan tombol Alt F4 pada keyboard. Ya, kemudian diarahkan untuk menyimpan file. Karena ini belum disimpan filenya, kita klik saja tombol save. Kita tunggu sampai file ini akan tertutup. Ya, kita buka kembali file yang sudah ditutup tadi. Selanjutnya kita akan menutup file Microsoft Word dengan menggunakan menu file pada menu utama tampilan Microsoft Word.
Ya, untuk menutup file ini kita gunakan menu file, kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu close. Ya, untuk tampilan Microsoft Word-nya ini sudah dalam proses untuk tertutup. Jadi itulah beberapa materi yang disampaikan pada tutorial Microsoft Word ini, dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.